Halo teman-teman, kenalin nama aku Danielo. Aku dengan Makiran 144 dan aku dari praktikum PL1 dari kelompok 22. Dan sekarang aku menjelaskan cara penyelesaian tugas mingguannya ini teman-teman ya. Mari kita mulai. Nah, ini ada pertama model matematikanya dulu ya teman-teman. Ini ada diketahui yaitu misalnya nih mesin cuci ada kita ubah aja jadi M, AC ada A dan kulkas ada K ya teman-teman ya. Nah, kalau yang ini kan nih ada yang ini nih mesin cuci M, AC A dan kulkas K. Kalau fungsi kendalanya ini kita dapat dari bagian-bagian ini. Soalnya kan ada kendala-kendala nih teman-teman nih. Misalnya ada desain, ada assembly, dan ada mana nih tadi tuh? Ada desain, assembly, dan proses QC. Nah, kalau yang proses desain ini kita dapat dari misalnya nih dari mesin cuci nih. Proses desainnya ada 3. Habis itu assembly-nya ada 4 dan QC-nya ada 2. Namun kita bukan naruhnya langsung jadi satu. Jadi misalnya desain eh, assembly dan QC tapi kita beda-beda. Jadi desain ini dari mesin cucinya nih. Soalnya kan nih, ada yang 3M, ada yang 7A, dan 5K. Jadi kan nih, jadi dari semuanya ini kita ambil satu-satunya langsung aja teman-teman ya. Nah, ini kan kita maksimal nih. Kapasitas waktu tersedia pada masing-masing bagian ada proses desain maksimal sebanyak. Jadi kalau maksimal itu kita menggunakan simbol lebih kecil sama dengan ya teman-teman. Karena memaksimal itu sampai data ini itunya. Jadi memaksimalkan itu kita sampai 120, 90, dan 65. Nah, ini kan kita udah mungkin ada yang nanya kenapa menggunakan S. S itu kita pakai karena lebih kecil. Kalau lebih kecil itu menggunakan variabel slack. Jadi kita menggunakan S kan. Jadi yang ini kan pertama. Jadi ini S1, S2, dan S3. Nah, fungsi tujuannya ini kita dapat dari yang bagian sini teman-teman nih. Ada yang 10 AC, ada yang 10 mesin cuci, AC 8, dan kulkas 9. Itu jadi misalnya maximize dan maksimalnya ya teman-teman. Nah, jadi ini tapi kita tambahin juga lagi dengan data-datanya, yaitu dari yang 0S1, 0S2, dan 0S3. Karena tidak ada data di depannya teman-teman ya. Nah, sekarang kan ini kan kita udah, namun kita berikutnya ini harus menggunakan POM-QM teman-teman. Nah, ini data-datanya karena udah kita ini, dan kita berikut harus menggunakan POM-QM, jadi kita pindah ke POM-QM dulu ya teman-teman ya. Nah, ini kita udah di POM-QM teman-teman. Nah, aku sebelumnya tadi udah masukin dulu data-datanya dan udah ketik aja teman-teman. Jadi kita tinggal baca dan aku menjelaskan ya teman-teman ya. Nah, yang pertama nih ada maximize. Maximize itu kita dapat dari data sebelumnya teman-teman nih. 10, 8, dan 9 nih teman-teman nih. Mungkin kalau kelihatan tapi yang keuntungan profitnya itu ya teman-teman ya. Nah, ini kita isinya mesin, cuci, AC, dan kulkas. Dan kalau untuk desain ini sama aja tadi ada data-datanya kita dapat. Jadi itu kan untuk sebuah apa sih namanya tadi? Setiap kendala kan ada berapa waktunya tuh dari misalnya mesin cucinya ada 3, AC ada 9, ada dan kulkas ada berapa. Jadi ini ya. Jadi ini kan mesin cuci untuk desain itu ada 3 dan AC ada 7 dan kulkas ada 5. Ingat kan teman, kalau ini kan tadi kan memaksimalkan. Jadi kan kita itu inginkan apa sih tadi namanya? Maksimalkan itu kan jadi kan bisa sama dengan ya teman-teman ya. Soalnya kan maksimal jadi tidak boleh melebihi gitu. Oh iya, mungkin kalau pada yang buat nggak tahu ini aku pakai menggunakan yang bagian mana intinya modulnya aku menggunakan linear programming ya teman-teman ya. Jadi menggunakan linear programming dan kita menggunakan maximize. Soalnya kan ini kita maksimalkan. Data-datanya kalau udah pas, ini hasilnya ini dari yang maksimal ini sampai berapa ya teman-teman. Jadi kan ada yang 120 untuk desain, 90 assembly, dan 65 QC. Dan sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu solve dulu ya teman-teman ya. Jadi kita solve. Nah, hasilnya kan udah seperti ini teman-teman nih. Namun yang kita inginkan itu untuk apa? Penyelesaian di Excel-nya itu bukan menggunakan hasil dari linear programming results ini, tapi kita menggunakan iteration teman-teman. Jadi kita mencari iteration ini kan muncul banyak datanya teman-teman. Misalnya di iteration 1 ada berapa, 2 ada berapa, dan 3 ada berapa. Namun untuk iteration yang kita pakai untuk penyelesaian di Excel adalah menggunakan iteration 3 teman-teman ya. Jadi kita copy datanya yang ini semuanya ya. Kita copy, kita ke Excel. Nah, ini udah paste ya teman-teman ya sebelumnya ya. Jadi ini kan ini. Oh iya, kalau itu lebih mudah atau apa biar lebih pasti aja mungkin ya. Kita SS tadi tuh, ini udah aku SS ya. Jadi ini kan iteration 3 nih. Jadi udah aku SS tuh. Jadi aku langsung taruh aja ke Excel nih.
Tadi udah aku copy juga dan udah langsung ke paste aja di iteration 3 teman-teman aja. Jadi kita tinggal langsung aja hasilnya ya. Nah, untuk shadow price-nya ini untuk desain, assembly dan QC kita itu menggunakan kan ini kan data-datanya udah ada, tapi kan kita masih ada yang kosong. Nah, jadi kita isi yaitu desain, assembly dan QC kita menggunakan sama dengan dari yang ini ya ZJ-nya nih teman-teman, bagian ZJ-nya nih sama dengan ZJ enter aja. Nah, ini kan assembly dan QC belum diisi. Nah, kita isi, kita drag aja teman-teman. Soalnya ZJJ dari hasil ZJJ ini juga ya teman-teman ya. Nah, ini kan kita udah. Jadi kita ke bagian berikutnya, yaitu dari tambah 6 jam. Nah, kenapa tambah 6 jam? 6 jam itu kita dapat dari yang soal ini teman-teman nih. Berapa solusi baru untuk setiap produk jika ada penambahan dan pengurangan 6 jam di bagian assembly. Jadi kan yang assembly itu ya teman-teman ya. Assembly. Nah, kita ini produknya ini kita isi dengan yang ini aja, select 1, mesin cuci dan kulkas ya teman-teman ya. Oh ya belum. Ini kita copy dulu dan aku langsung paste ya teman-teman ya. Nah, ini kan hasilnya udah nih teman-teman. Sekarang kita ke bagian perubahan dan ke bagian solusi barunya. Nah, buat yang belum tahu, kalau untuk perubahannya ini kita menggunakan sama dengan kita dapat dari select 2. Dan mungkin ada yang nanya, kenapa select 2? Select 2 ini karena ini kan kita kan assembly yang prosesnya. Nah, tadi kan kendala desain select 1, assembly select 2 dan QC select 3. Nah, karena kita ditanyanya ini penambahan dan pengurangan 6 jam di bagian assembly, jadi kita menggunakan bagian data yang select 2 karena select 2 itu kan S2, yaitu dari bagian assembly ya teman-teman ya. Jadi ini kita enter aja dan langsung kita tarik aja teman-teman ya. Nah, hasilnya kan udah seperti ini. Habis itu kita ke bagian dari solusi barunya teman-teman. Habis itu kita bagian solusi baru yaitu langsung dengan oh hampir lupa. Oh ya, aku hampir lupa teman-teman ya. Kalau untuk perubahannya ini kan kita ditanya tambah 6 jam, tapi bukan kita menggunakan tambah langsung plus, tapi kita menggunakan kali 6, soalnya ditambah 6 jam. Jadi kita kali 6 ya teman-teman. Oh, hampir lupa. Ini kita kali 6 dan kita drag ya teman-teman ya. Karena tadi ini kan itu. Nah, hasil ada seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau untuk solusi barunya ini nih teman-teman nih, kita dapat ya teman-teman ya sebenarnya. Menggunakan rumus, kita menggunakan rumus ini sama dengan solusi lama ditambah perubahan, enter, dan kita drag aja teman-teman. Nah, kalau untuk keuntungan barunya ini rumusnya lumayan panjang ya teman-teman, jadi kita pelan-pelan aja. Kita sama dengan solusi baru dikali dengan yang ininya nih, iteration-nya ini 0, habis itu ditambah solusi barunya lagi dikali dengan iteration ditambah solusi baru lagi dikali dengan iteration lagi. Nah, ini karena kita udah dapat ya teman-teman ya. Tapi aku akan jelasin lagi, yaitu untuk kalau keuntungan baru itu kita dapat dari solusi baru dikali dengan iteration sebelumnya teman-teman. Habis itu, tapi tidak datanya RC-nya teman-teman, misalnya nih, yang pertama dikali yang pertama, kedua kali kedua, dan yang ketiga kali tiga. Jangan yang kayak diubah-ubah ya teman-teman ya. Nah, rumusnya itu kan yang pertama dikali pertama, habis itu kemudian langsung ditambah teman-teman. Soalnya kalau langsung dikali itu kan nanti kan hasilnya kan nggak pas begitu ya teman-teman. Jadi kita pertama satu-satu dan itu. Namun untuk beberapa teman-teman mungkin ada yang nggak pas atau apa, jadi harus di dalam kurungin dulu untuk semua ininya, misalnya nih yang ini harus dikurungin, tutup kurung, habis itu akan ditambah. Namun kalau yang tidak perlu juga tidak apa-apa ya, nggak ada bedanya. Kita enter. Nah, kalau keuntungan lamanya ini kita nggak perlu menggunakan rumus atau apa, tapi kita udah ada, jadi kita tinggal langsung isi aja teman-teman ya. Nah, kalau yang keuntungan lama ini kita dapetinnya dari ZJ-nya ini teman-teman. Nah, jadi kita enter aja kan ya. Nah, kan kayak itu. Kita ini kita kunci atau kita warnain ya teman-teman ya. Soalnya bakal dipakai lagi nanti nih. Jadi ini kita kunci ya teman-teman. Jadi kita tinggal langsung aja udah tahu tuh. Nah, kalau untuk perubahannya ini menggunakan rumus ya teman-teman ya. Tapi nggak begitu panjang. Jadi kita lumayan simpel nih teman-teman nih. Kalau perubahan itu menggunakan sama dengan keuntungan baru dikurang dengan keuntungan lama. Kita enter, hasilnya adalah positif 14,31 ya teman-teman ya. Dan sekarang berikutnya kita ke bagian dikurang 6 jam. Ini sama aja. Kalau tadi kan nambahkan ini kan kita datanya tetap di situ. Namun yang kalau untuk kurang itu kita datanya tetap sama aja teman-teman ya. Jadi kita copy aja dan kita paste. Nah,
Kalau untuk perubahannya ini sedikit berbeda, teman-teman. Tadi kan ini kan sebelumnya nih, perubahan kalau untuk ditambah 6 jam, kita menggunakan dikali 6 ya, teman-teman, di rumusnya nih. Namun, kalau untuk yang perubahan yang dikurang 6 jam ini, kita mau tidak menggunakan dikali plus 6, tapi kita menggunakan minus 6. Jadi kita bikin sama dengan solusi baru dikali dengan minus 6. Bukan dibagi atau dikurang 6 ya, teman-teman ya, tapi dikali minus 6. Kita enter aja. Nah, hasilnya besar, teman-teman ya. Kita tarik. Nah, udah. Nah, ke solusi barunya. Bentar. Oh iya, ini salah ya, teman-teman ya. Bukan yang solusi lama, hampir aja. Oh, gila, pulang lagi dah gua. Ini kan kita dapatnya dari memo select 2. Soalnya kan kita assembly ya, teman-teman ya. Kita enter. Nah, kita track aja, teman-teman ya. Pas. Nah, habis itu ke solusi barunya itu rumusnya tetap sama nih kayak ini nih. Yaitu di plusin aja, teman-teman. Sama dengan solusi lama di plus dengan perubahannya. Enter. Kita tarik aja, teman-teman ya. Soalnya enggak itu sama aja yang kita inginkan. Jadi ini kan hasilnya udah pas ya, teman-teman ya. Berikutnya kita adalah kebagian keuntungan baru, lama, dan perubahannya lagi. Jadi yang kalau keuntungan baru tadi sama nih rumusnya nih, yaitu dikali, habis itu ditambah semua ya. Sama dengan solusi baru dikali iteration ditambah solusi baru dikali iteration ditambah solusi baru dikali lagi dengan iterationnya lagi. Jadi ini udah ya, teman-teman ya. Kita enter. Dan kalau keuntungan lama sama aja nih dari yang ZJ-nya ini ya, teman-teman ya. Nih, kita enter. Habis itu kita sama dengan, kalau perubahan ini kan dikurangin lagi. Jadi ini kita kurangin aja. Sama dengan keuntungan baru dikurang dengan, hampir aja. Kenapa? Oh iya, dikurang dengan keuntungan lama. Minus 14. Nah, berikutnya itu kita adalah bagian yang ini, teman-teman nih. Ada yang ini kan ini ada tanya nih. Wah, hampir lupa nih. Ini bukan itu desain assembly dan QC. Sebentar ya, teman-teman ya. Desain assembly dan ada QC. Nah, kalau yang bagian ini kita dapatnya datanya dari bagian ini, teman-teman ya. Sebentar ya. Ini nih. Apabila pabrik mempertimbangkan produk baru speaker dengan harga jual segitu, membutuhkan waktu 2 jam desain, 3 jam assembly, dan 2 jam QC. Nah, itu jumlahnya itu. Jadi ini waktunya nih ya, teman-teman ya. Oh ya. 2, 3, dan 2 lagi. Kalau nilai per jamnya ini, kita dapatnya itu dari yang shadow price ini, teman-teman nih. Bagian ini ya. Jadi kita klik, kita track. Soalnya shadow price ini kita ingin semuanya nih, teman-teman nih. Soalnya ini kan ada desain assembly dan QC. Jadi kita track aja, teman-teman ya. Soalnya data-data dari situ juga. Nah, kalau untuk totalnya ini bukan di plusin atau diapain, bukan pakai sum ya, teman-teman ya. Tapi kita menggunakan dikali sama dengan jumlahnya ini dikali dengan nilai ininya. Kita enter, hasilnya 0, dan kita drag. Soalnya ini juga sama, teman-teman ya. Ini dikali ini, assembly dikali ininya, QCD ini dikali ininya. Nah, kalau untuk totalnya ini nggak perlu pakai rumus yang besar atau gede-gede banget, tapi kita langsung aja sembarangan sum tab ininya. Kita enter, hasilnya adalah 7,6. Nah, mungkin ini udah lumayan panjang, tapi belum selesai, teman-teman ya. Kita masih harus ke bagian berikutnya itu ya, teman-teman ya. Nih. Nah, ini ada bagian berikutnya dan sekarang aku menjelaskan ya, teman-teman ya. Sebentar. Nah, kalau untuk bagian ini nih, teman-teman, kan datanya udah kuisi, teman-teman ya. Ada yang desain, assembly, dan QC. Nah, kalau yang ininya nih, X1, X2, X3-nya itu kita dapatnya dari yang mesin cuci ini. Misalnya kita buat lagi jadi X1, habis itu AC jadi X2, dan kulkasnya X3, teman-teman ya. Biar lebih kelihatan, aku giniin aja ya. Ya, sebentar. Kita ubah ya, teman-teman ya. Biar lebih kelihatan aja.
Nah, nah kalau untuk yang ini lumayan panjang ya teman-teman ya. Jadi kita pelan-pelan aja. Soalnya kan nggak mau kelewat-lewatan aja ya teman-teman ya. Takut ada salah. Nah, kalau untuk totalnya ini bukan sum atau apa ya, tapi ya sum sih, tapi beda ya. Sama dengan sum produk teman-teman kita rumusnya nih. Sum produk T. Nah, kalau yang ini kita dapat dari bagian ininya nih. Satu persen ininya. Di titik koma lagi. Oh ya, mungkin ada yang kadang-kadang bisa berubah. Soalnya kan aku pernah dengar ada yang harus pakai koma, bisa titik koma juga ya teman-teman ya. Jadi perhatiin aja solusi optimalnya. Nah, solusi optimal itu kita kunci teman-teman. Solusi optimal itu harus kita kunci. Soalnya kan kita kan datanya bakal di drag ke bawah. Karena misalnya kalau nggak kita kunci, datanya ini bakal ditarik teman-teman nih misalnya nih. Jadi nanti misalnya aku mau ke bagian yang assembly ini, aku mau tetap menggunakan ini. Nanti bakal ke sini kalau nggak dikunci teman-teman. Jadi kan ini ya, solusi optimal kita kunci dan kita enter aja. Nah, terus udah kita tarik aja deh. Nah, akan muncul tuh kan. Yang ini udah dikunci, tapi ini tetap ya. Nah, oh ya, data-datanya ini tetap sama aja dari yang data-data sebelumnya, teman-teman ya. 375, 453, dan 268 ya, teman-teman. Itu data-datanya dari yang sebelumnya itu tuh. Mana tuh? Ini, kan ada tuh data-datanya tadi kan tuh. 75, 453, 2 ini. Nah, teman ya. Nah, ini kita isi aja 100, 010, dan 001 ya, teman-teman. Karena ada data ini. Ini kita tetap maksimalkan, jadi kita menggunakan lebih kecil sama dengan, tapi itu maksimal datanya dan ini tetap lebih kecil, lebih besar aja karena tidak beda-beda aja juga teman-teman ya. Nah, ini ada ininya untuk optimal nih. Yang itunya tadi itu 10, 8, dan 9 ya. Kayak apa sih namanya tadi? Keuntungan maximize-nya. Ini. Nah, ayo kita selesaiin teman-teman. Nah, kalau untuk yang ini kita tuh menggunakan bagian apa sih namanya? Data, tapi kita menggunakan solver nih. Jadi kan teman-teman kita di home, kita ke data, dan kita ke solver. Nah, ini aku udah tulis tapi aku reset aja teman-teman ya biar kita sama-sama. Nah, set objektifnya itu kita menggunakan totalnya ini dari keuntungan optimal bagiannya total ini. Nah, changing variable cell kita drag aja solusi optimal ini subject to constraint-nya itu dari yang total sama yang ininya nih. Lebih perhatiin simbolnya teman-teman ya. Ini jadi kita dapat dari desain, assembly, dan QC teman-teman. Dan kapasitasnya. Nah, itu kan kita udah yang data tiga itu. Tapi kalau yang berikutnya ini kita langsung sama aja tiga-tiga ya. Soalnya kan datanya nggak ada bedanya ya. 000 000 habis. Tapi tetap aja. Jadi kan kalau misalnya datanya sama, tinggal kita langsung semuanya aja. Tapi kalau beda itu kita harus satu-satu teman. Soalnya bisa aja hasilnya beda. Kita add, kita cancel. Nah, datanya udah pas ya teman-teman. Objektifnya yang ini. Changing variable salesnya selalu optimal. Dan subject to constraint itu dari totalnya sama kapasitasnya ini. Kita solve. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya udah, sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Bye bye teman-teman.